Selamat sore, bersama saya Marcin Paulus dan Meta, NIM 19120149 dari kelas A, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya UAS mata kuliah Sistem Cerdas dengan dosen pengampu Yampi Kasmetan MKom. Baik, di sini studi kasus yang saya ambil adalah eksperimen koin menggunakan metode perulangan yang melibatkan step dan M-step. Yang kedua, ini adalah flowchart untuk pengerjaan eksperimen koin menggunakan metode perulangan. Yang pertama itu mulai, kemudian mendefinisikan variabel laten. Sesudah mendefinisikan variabel laten, dia tebakan awal, kemudian hentikan iterasi. Di sini hentikan iterasi, jika ya maka lanjutkan tampilan hasil. Jika tidak, maka dia akan mengulang K-step dan M-step. Lalu dia kembali lagi ke iterasi tersebut. Jika diterima atau ya, maka akan menampilkan hasil iterasi. Kemudian selesai. Saat menggunakan algoritma, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu mendefinisikan variabel laten. Yang kedua, tebakan awal atau pemilihan nilai parameter awal. Yang ketiga itu menentukan nilai step dan M-step. Kemudian yang kelima, kondisi berhenti dari hasil akhir. Nah, untuk eksperimennya di sini saya gunakan dua koin, yaitu koin yang nilainya 200. Di sini ada koin A dan koin B, masing-masing nilainya 200. Nah, untuk eksperimennya di sini gambar atau bisa disebut juga dengan head atau angka, bisa juga disebut dengan tail. Ini adalah tabel eksperimennya. Yang di sini ada 5 set atau 5 kali lemparan. Di sini keterangannya koin 200. Ini adalah mengulang sebanyak 5 kali, sedangkan ini adalah yang 1 sampai 15 ini adalah simbol pelemparan koin. Di sini melempar koin sebanyak 15 kali. Yang muncul di sini keterangan B, berarti B untuk pertamanya muncul tail, berarti munculnya angka. Yang kedua itu head atau gambar. Kemudian yang ketiga itu tail, head. Yang kelima itu head, dan seterusnya sampai 15 kali. Untuk set yang kedua, untuk set yang pertama itu ditemukan dalam pelemparannya muncul 10 head dan 5 tail. Artinya pada saat melempar koinnya secara bersamaan,
untuk headnya muncul 10 kali dan tailnya 5 kali. Dihitung dari sini, tailnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan headnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya pada set-set yang berikut ini. Setelah itu, di sini kita akan menjumlahkan hasil yang ini dengan rumus yang ada di sini. Theta X sama dengan jumlah muncul H pada koin X. Berarti jumlah seluruh koin H atau head yang ada di sini. Kemudian dibagi total lemparan dengan koin X. Berarti total lemparan itu sebanyak 15 kali. Oke, di sini untuk total H-nya 12, total T-nya 18 untuk koin A. Sedangkan untuk koin B total H-nya 27, total T-nya 18. Kemudian di sini total pelemparannya 2 set kali 15 sama dengan 30. Di sini kita bisa lihat berarti di sini total H-nya 12. Total H-nya 12. Kemudian di sini kita gunakan rumus yang ini. Berarti theta A sama dengan theta A berarti di sini koin A-nya berarti theta A sama dengan 12. 12-nya ambil dari total H per 12 tambah 18. Berarti total lemparan dengan koin berarti 12 tambah 18. Oke. Hasilnya 0,4 untuk koin A. Sedangkan untuk koin B total hanya 27 dan total T-nya 18. Kemudian total pelemparannya 3 set kali 15 sama dengan 45. Untuk menjumlahnya kita gunakan rumus yang sama. Di sini theta B-nya sama dengan 27 per 27 tambah 18 sehingga hasilnya 0,6. Oke, kita lanjut. Setelah itu dia mendefinisikan variabel laten sesuai dengan voucher yang kita kerjakan, mendefinisikan variabel laten. Nah, untuk mendefinisikannya. Tujuan akhirnya yaitu mengestimasi probabilitas munculnya H atau head pada setiap koinnya. Kemudian, nah di sini ada 5 set dengan jumlah T-nya untuk set pertama jumlah tail-nya 5, jumlah head-nya 10. Atau jumlah head-nya 10, jumlah tail-nya 5. Dan juga set yang kedua, set 3, set 4, set 5. Masing-masing nilainya berbeda. Kemudian menentukan parameter awal. Setelah mendefinisikan, dia menentukan parameter awal. Nah, sebelum mengestimasi menggunakan perulangan EM, terlebih dahulu perlu memberikan estimasi awal terhadap kedua parameter tersebut. Jadi boleh saja kita memilih secara acak untuk setiap theta. Misalnya di sini theta A sama dengan 0,7 dan theta B sama dengan 0,6. Atau di sini theta A-nya 0,6 dan theta B-nya 0,5. Atau theta A-nya 0,6 dan theta B-nya 0,4. Atau theta A-nya 0,7 dan theta B-nya 0,4 dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini kita menentukan step-nya. Di sini kita setting theta A sama dengan 0,6 dan theta B 0,5. Nah, kita ambil dari sini untuk ini 0,5. Sehingga PX sama dengan di sini set 1 sama dengan set 1 berarti dia ambil yang set yang ini. Set yang ini kita pakai untuk set 1. Di sini T, tail, head sampai
sehingga jumlah headnya 10 dan jumlah tailnya 5, di mana P, E, ZX probabilitas munculnya E menggunakan Queen X dengan keterangan N itu total lemparan dalam satu set E. Kemudian H total jumlah munculnya H dalam satu set E. Kemudian theta X probabilitas muncul H menggunakan Queen X. Kemudian di sini menentukan ST probabilitas munculnya E, sehingga theta A sama dengan 0,6 dan theta B 0,5. Sehingga cara menghitungnya kita pakai yang ini. P sama dengan E, tadi E keterangan di sini E, headnya 10, sehingga sama dengan 15 per 10 15 kurang 10, sehingga hasilnya 0,6 pangkat 10 dan 0,4 pangkat 5. Ini untuk menghitung stepnya probabilitas muncul E. Kemudian ST rasio Queen A dan Queen B munculkan E dengan rumus yang ini. Di mana P ZX dan ini sama dengan probabilitas muncul E pada Queen X per total probabilitas muncul E dengan Queen X dan Y, sehingga perhitungannya seperti ini. Kemudian Queen A untuk Queen A dan Queen B. Kemudian yang berikut itu step atau rasio Queen A dan Queen B memunculkan E. Di sini adalah tabelnya. Di sini hasil pelemparannya di sini. Kemudian untuk memunculkan E-nya di sini dihitung dari hasil pelemparan, sehingga mendapatkan 10 head dan 5 tail. Dan juga untuk yang set yang kedua, kecil, keempat, dan kelima. Kemudian di sini probabilitas koin. Ada Queen A dan Queen B. Untuk probabilitas Queen A, untuk hasil lemparan pada set A terdapat 10 head dan 5 T. Probabilitas Queen A-nya 0,67 dan probabilitas Queen B itu 0,33. Dan selanjutnya pada set berikutnya sama. Kemudian di sini step estimasi H setiap koin. Rasio koin X dengan jumlah H pada setiap set E. Nah, di sini ini adalah hasil lemparannya. Kemudian di sini adalah setiap set, hasil dari setiap set. Hampir sama dengan step rasio Queen A dan Queen B munculnya E. Kalau di sini step estimasi H di setiap koin, sehingga estimasi H pada Queen A itu untuk set yang pertama itu terdapat 10 kali 0,67 sama dengan 6,7, dan estimasi H pada Queen B itu 10 kali 0,33 sehingga hasilnya 3,3. Selanjutnya pada set yang berikut ini. Kemudian dia menentukan M step. Di sini perhitungan pada step sebelumnya dapat digunakan untuk memperbaiki nilai parameter theta dengan metode MLE.
di sini untuk memperbaiki nilai parameternya. Di sini kita gunakan rumus ini. Theta 1 theta pangkat 1 per A sama dengan 6,7 tambah 1,72. Di sini kita jumlahkan yang estimasi H koin A. 6,7 tambah 1,72 tambah 8,28 tambah 0,32 tambah 17 per ini per 3,3 bukan 3,3 per 15 tambah 0,67 tambah 0,29 tambah 0,75 tambah 0,11 tambah 0,57 sehingga hasilnya 0,619. Kemudian pada estimasi H pada koin B itu theta pangkat 1 per B. Di sini kita jumlahkan 3,3 tambah 28 tambah 4,72 tambah 2,68 tambah 3,83 sehingga hasilnya di sini hasilnya 0,429. Kemudian hasil akhir pada algoritmanya di sini kita menentukan iterasinya. Kita menentukan iterasi. Untuk iterasi yang pertama itu di sini theta A-nya 0,6, kemudian theta B-nya 0,5 sehingga dapat perubahan 0,7810. Dan iterasi yang berikut itu theta A-nya 0,619 dan theta B-nya 0,429 sehingga mendapatkan perubahan 0,731. Kemudian iterasi yang kedua theta A-nya 0,067, theta B-nya 0,067 sehingga dapat perubahannya 0,6872. Baik, terima kasih. Ini adalah hasil presentasi saya. Mungkin dalam penjelasan ini banyak kekurangan atau salah kata dari penjelasan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.